Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kemet sore para sedulur-sedulur yang saya cintai. Para sedulur, kita semua beberapa waktu yang lalu menyaksikan bahwasanya at the final Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengajukan Pramono Anung dan Rano Karno untuk maju di Pilkada DKI 2024. Yang mereka notabene adalah kader internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Artinya misteri kemarin memang sempat ada sinyal-sinyal bahwasanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akan mengajukan Anies Baswedan dan dipasangkan dengan Rano Karno ini sudah tertutup, sudah terjawab, sudah. Artinya memang saat ini sudah final, dan ini salah satu keputusan yang memang sangat penting untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kalau saya sendiri melihat ini suatu hal yang bikin plong hatinya ya, baik untuk para pendukung PDIP ataupun para simpatisannya Anies Baswedan. Karena kalau memang kemudian kemarin terjadi dipaksakan untuk mencalonkan Anies Baswedan dengan Rano Karno, itu pun saya pikir sesuatu yang sepertinya masih tanda tanya dan kemungkinan akan berefek kurang baik untuk PDIP sendiri ataupun untuk Anies Baswedan sendiri. Karena kalau kita lihat memang ketika Anies Baswedan dicalonkan oleh PDIP, kalau itu memang sebenarnya terjadi, karena memang kan ideologinya ini beda jauh ya, ideologi akar rumputnya. Pendukung ataupun simpatisan Anies Baswedan ini rata-rata lah demokrat religius gitu kan. Kalau PDIP jelas-jelas kan nasionalis, pure nasionalis gitu, yang memang agak susah sepertinya kalau kemudian saya sendiri pun berpikir agak susah gitu kan kalau kemudian Anies jadi dicalonkan dengan Rano Karno. Kita nggak tahu apakah kemudian para simpatisan pendukungnya Anies Baswedan kemudian mau melabuhkan pilihan mereka pada Anies Baswedan ketika yang mengusung adalah PDIP yang notabene memang agak sekatnya berbeda jauh secara ideologi di akar rumput antara pengikut simpatisan Anies Baswedan dan simpatisan PDIP. Begitupun gitu kan untuk pendukung PDIP, apabila PDIP memaksakan memilih Anies Baswedan dan Rano Karno gitu kan, pastinya kita nggak tahu apakah para simpatisan ataupun pemilih PDIP kemudian memilih Anies Baswedan sekalipun yang mencalonkan adalah partainya. Ini adalah tanda tanya besar. Yang jelas kemudian akan ada friksi di internal PDIP yang memang akan dimanfaatkan oleh invisible hand untuk kemudian menimbulkan intrik di dalam PDIP. Karena memang kemarin kita sudah bisa lihat teman-teman, di mana kemudian ada usaha-usaha untuk membenturkan para ahoker atau simpatisannya Basuki Cahayapurnama kan, dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dengan saat ini majunya Pramono Anung dan Rano Karno, hal tersebut bisa diredam gitu kan, bisa diredam. Karena kan kemarin juga banyak yang dilontarkan oleh tokoh-tokoh kita yang nggak tahu di luar PDIP yang kemudian melontarkan isu kenapa kemudian justru PDIP tidak mencalonkan internal dari partainya sendiri gitu. Dan karena memang ada tokoh-tokoh yang populer juga secara survei di internal PDIP seperti Basuki Cahayapurnama gitu kan. Dan untuk apa kemudian PDIP mengadakan sekolah politik segala macamnya? Sebenarnya itu bukan urusan orang eksternal daripada PDIP ini kan. Tapi ini tampaknya suara-suara ini berhasil kemudian memakan masa akar rumput PDIP. Yang kita takutkan menurut saya sendiri, kalau kemudian PDIP memaksakan mencalonkan Anies Baswedan dan Rano Karno, justru akan buruk rentetannya ke belakang. Begitupun juga untuk Anies Baswedan gitu kan. Tampak kemudian nanti kita nggak tahu apa yang difikirkan oleh para simpatisan Anies Baswedan yang basicnya juga adalah religius dan nasionalis religius ya, demokrat religius yang jelas. Efeknya juga bisa mungkin mereka akan berpikiran gitu kan, Anies Baswedan oportunis gitu kan, mau dibawa sana-sana oleh siapapun mau gitu kan. Dan kita nggak tahu apakah kemudian mereka juga mau kemudian melakukan pilihan mereka ke Anies Baswedan ketika partai yang ideologinya berbeda dengan ideologi mereka gitu kan, yang mengusung Anies. Dan ini pastinya juga buruk untuk ke belakangnya untuk Anies. Jadi ini kalau menurut saya adalah pas ya, win-win solution di situ kan. Pendukungnya Ahok juga bisa diredam atau Ahok bisa diredam, internal PDIP juga adem gitu kan. Untuk Anies sendiri juga alhamdulillah menurut saya ya, sekali lagi pesan saya untuk Bapak Anies,
mengutip di Al-Quranul Karim, tepatnya di surat Al-Baqarah 216, disebutkan di situ, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam potongan ayatnya, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang artinya sebagai berikut, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui segala sesuatu dan kalian tidak tahu. Nah, saya melihat kalau Pak Anies ini kan orang yang lurus, orang yang jujur, lurus, kemudian seseorang yang patut menjadi suri tauladan kita lah. Dimana kemudian seseorang yang memang sudah pernah menjabat sebagai rektor atau kepala Universitas Paramadina, kemudian pernah menjadi gubernur DKI Jakarta gitu kan. Ketika setiap gerak langkahnya selalu beliau meminta restu daripada ibundanya. Ini yang satu catatan penting. Dan saya rasa pastinya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan yang terbaik untuk Bapak Anies Baswedan. Sekalipun mungkin nggak jadi dicalonkan, itu saya yakin itu yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala untuk Bapak Anies Baswedan. Dan kita nggak tahu kemudian kalau dengar isu-isu juga bahwasanya saat ini Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Kebangkitan Bangsa yang dimotori oleh Caimin atau Gus Muhaimin Iskandar, sepertinya ada sinyal-sinyal kemudian untuk membawa Anies Baswedan, melabuhkan pilihannya mengangkat Anies Baswedan untuk maju di Pilkada 2024. Nanti kita doakan bersama teman-teman. Tapi apapun itu, kalau saya melihat Bapak Anies ini kan orang yang lurus, orang yang berdedikasi, orang yang baik, pastinya apa yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang terbaik untuk Pak Anies Baswedan. Jadi kalau menurut saya ini keputusan PDIP untuk kemudian mengajukan pasangan dari internal partainya sendiri ini sudah tepat ya. Sudah tepat untuk PDIP, dan untuk Anies Baswedan pun sudah tepat gitu kan, menjaga reputasinya Anies Baswedan di depan, di mata para simpatisannya gitu kan. Karena saya juga punya ibu saya gitu udah sepuh, terus kemudian famili saya juga memang yang betul-betul orang-orang yang simpatisannya Bapak Anies Baswedan, betapa mereka mencintai Anies Baswedan gitu kan. Yang jelas pastinya mereka, kita nggak tahu apakah kemudian mereka kecewa kalau kemudian yang mengusung ini kan beda, secara akar rumput ideologinya berbeda agak jauh gitu kan sikapnya. Yang jelas ini keputusan yang pas dan terbaik, dan memang sepertinya sudah dirundingkan secara matang oleh internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan juga oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Di situ juga ada tokoh-tokoh senior yang memang sudah makan asam garam politik seperti Bung Adian Apitupulu, kemudian ada Mas Sinton Pasaribu, ada Bung Deddy Sitorus, ini semua pastinya juga udah difikirkan matang-matang gitu kan. Karena memang kalau memaksakan Anies Baswedan dan Rano Karno, saya nggak ngerti gitu kan, masih tanda tanya besar, walaupun Anies Baswedan ini adalah salah di survei, adalah surveinya tinggi gitu kan. Tapi benar kata Bung Adian Apitupulu, mereka tidak terpengaruh oleh nilai survei seseorang. Karena memang nanti prakteknya akan lain. Yang jelas ini yang terbaik dan untuk PDIP dan terbaik untuk Anies Baswedan. Dan kita semua sebagai orang kecil, sebagai masyarakat biasa, harapannya adalah kemudian semuanya berjuang masing-masing menurut jalannya masing-masing. PDIP menurut jalannya masing-masing, Anies Baswedan menurut jalannya masing-masing. Yang jelas intinya kita berusaha untuk mengembalikan, menjaga, mengawal demokrasi di negeri kita untuk berjalan lurus di relnya lagi. Dan yang jelas kan memang intinya kan memang saat ini kita semua prihatin, kita semua bersedih karena memang ada invisible hand yang memang berusaha mengotak-atik demokrasi di negeri kita ini, yang berusaha mengatur, membelokkanlah demokrasi di negeri kita ini demi kepentingan golongan, kelompok, bahkan naifnya adalah keluarga gitu kan. Nah, kita semua sudah menjadi rahasia umum. Yang jelas saat ini semoga yang terbaik untuk PDIP dan Anies Baswedan, dan saya juga berharap PDIP akan kemudian menang di wilayah-wilayah yang seperti vital untuk mereka, seperti di Jawa Timur ataupun kemudian di Jawa Tengah yang merupakan kandang banteng. Yang jelas ini semua adalah win-win solution terbaik untuk PDIP dan Anies Baswedan. Oke teman-teman, kalau menurut teman-teman gimana, silahkan monggo, kalau ada yang beda analisanya silahkan tulis di komen. Oke gitu. Matur nuwun udah pada mau join ngobrol-ngobrol di channel ngobrol politik sareng Pak Dikun. Oke, yuk matur nuwun.